Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Rizky akan menjelaskan bab 7 investasi dalam sekuritas. Perusahaan harus mengklasifikasikan investasi dalam obligasi dan investasi dalam saham ke dalam salah satu dari 3 kelompok berikut. Ada investasi yang diperdagangkan, maksudnya yaitu sekuritas yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat, jadi siap untuk dijual, kemudian tersedia untuk dijual. Sekuritas yang dibeli dan dimiliki dengan maksud untuk dijual kembali pada suatu waktu di masa datang. Jadi kalau yang diperdagangkan ini adalah waktunya sudah ditentukan. Kalau tersedia untuk dijual, ini tidak dilihat dari waktunya, jadi belum ditentukan waktunya. Kemudian dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, di sini investasinya itu dimiliki sampai jatuh tempo. Pertama, kita akan menjelaskan obligasi dimiliki untuk diperdagangkan. Dalam akuntansi, untuk investasi dalam obligasi yang dimiliki untuk diperdagangkan, perusahaan membuat jurnal. Pertama, pembelian obligasi, kedua, pendapatan bunga, ketiga, penjualan obligasi. Pembelian obligasi, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, yaitu nilai wajar obligasi pada saat dibeli. Biaya perolehan meliputi harga beli, kemudian komisi perantara broker, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pembelian obligasi. Contohnya, PT Merapi membeli 10 lembar, 1 Oktober PT Merapi membeli 10 lembar obligasi PT Merbabu yang bernilai nominalnya 1 juta per lembar. Bunganya 12%, tanggal bunganya 1 Februari dan 1 Agustus, dibeli dengan kursnya 99, ditambah bunga berjalan 2 bulan. Biaya komisi perantara dan pajak 150.000. Harga kurs obligasinya 99% dikalikan 10 juta ya, dari 1 juta dikalikan 10 lembar, sehingga harga kurs obligasinya 9.900.000, kemudian ditambahkan dengan biaya komisi dan pajaknya 150, sehingga biaya perolehan obligasinya 10.050.000. Kemudian setelah biaya perolehan obligasinya ditemukan, kita menambahkan dengan bunga berjalannya. Di sini dijelaskan bahwa bunga berjalannya 2 bulan. 10 juta nilai nominalnya dikalikan dengan bunganya dikalikan 2 per 12 bulan, karena kita menggunakan bulan jadi nanti harus dibagi 12 bulan, sehingga jumlah yang harus dibayar 10.250.000. Jurnal yang dicatat investasi obligasi 10.050.000 ini adalah biaya perolehan obligasinya, kemudian ditambahkan piutang bunga obligasi. Ingat, piutang ini berarti bunga berjalan yang mana yang dibayarkan oleh pembeli. Nah, pada kas 10.250.000. Pencatatan piutang bunga dan pendapatan bunga. Pada akhir tahun, tanggal 31 Desember, PT Merapi harus membuat jurnal penyesuaian mencatat bunga 3 bulan yang telah menjadi haknya. Februari yang akan datang yaitu sebesar 300.000. Dari 10 juta dikalikan 12 bulan dikalikan 3 per 12. Jurnalnya piutang bunga obligasi pada pendapatan bunga obligasi. Kemudian penerimaan bunga. Pada tanggal 1 Februari, PT Merapi menerima bunga 6 bulan. Ingat ya, di sini tanggal bunganya 1 Februari dan 1 Agustus. Sebagai hasil dari investasi dalam obligasi PT Merbabu. Dari jumlah penerimaan tersebut, 200 diantaranya merupakan pengembalian bunga berjalan yang telah dicatat pada tanggal 1 Oktober ini tadi. Ini 1 Oktober. Dan 300.000 merupakan pendapatan bunga tahun 2011 yang telah dicatat melalui jurnal penyesuaian. Nah, di sini dijelaskan. Tadi kan untuk bunganya 1 Agustus dan 1 Februari. Untuk untuk tanggal bunganya 1 Agustus dan 1 Februari. Kemudian Agustus ke Oktober ini 200.000. Ingat tadi kan pembeliannya pada tanggal 1 Oktober. Sehingga Agustus
September. Jadi Agustus ke September 1 bulan, September ke Oktober 2 bulan. Nah, ini adalah bunga berjalannya. Kemudian sisanya ini adalah dari Oktober, November, Desember. Ingat nih tadi kan tanggal 31 Desember adalah pembukuannya. Nah, ini adalah 300.000. Kemudian Desember. Nah, ini ke Februari adalah 1 bulan. Sehingga totalnya untuk penerimaan bunganya itu 600.000 mulai dari Agustus ke Februari. Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan. Kas 600.000, pada piutang bunganya 500.000, pendapatan bunga obligasinya 100.000. Pada tanggal 1 Agustus, PT Merapi menerima bunga untuk 6 bulan sebesar 600.000, kas pada pendapatan bunga. Kemudian penjualan investasi obligasi. Sesuai dengan tujuannya, obligasi yang dibeli sebagai investasi sementara direncanakan akan dijual kembali dalam waktu relatif singkat setelah tanggal pembeliannya. Misalkan PT Merapi menjual obligasi PT Merbabu pada tanggal 2 Agustus dengan kursnya 103, dalam transaksi penjualan komisinya 70.000. Harga kurs obligasi 10 juta dikalikan 103, dapatnya 10.300.000 ditambah dengan harga komisi perantaranya 70.000, sehingga hasil penjualan bersihnya 10.230.000. Dikurangi ya di sini karena ini adalah penjualan. Ingat, ini dijual otomatis akan mengurangi harga penjualan bersihnya. Kemudian biaya perolehan obligasinya tadi di awal ketika membeli sebesar 10.050.000 yang ini. Nih. Sehingga laba penjualannya 180.000. Jurnal untuk mencatat transaksinya. Kas 10.230.000 pada investasi obligasi dan laba penjualan. Misalkan penjualan obligasi tidak dilakukan pada tanggal 2 Agustus seperti dalam contoh di atas, melainkan tanggal 1 September, yaitu 1 bulan setelah tanggal bunga yang terakhir. Dalam hal ini, maka dalam transaksi penjualan ini terdapat bunga 1 bulan yang menjadi hak PT Merapi. Oke. Bunga ini disebut bunga berjalan. Jadi tadi kan kalau kita belinya Oktober, nah kalau Oktober kan ini Oktober ya, Oktober itu tadi kan berarti kalau belinya Oktober bunga berjalannya berarti 2 bulan. Tapi di sini ketika dijual September berarti bunga berjalannya hanya 1 bulan. Nah, untuk bunga berjalan ya yang pembayarannya dibebankan pada PT Merbabu. Dengan demikian, jurnal untuk mencatat transaksinya, kas 10.330.000 pada investasi 10.050.000, laba penjualannya 180.000, dan pendapatan bunga obligasi ini adalah bunga berjalan selama 1 bulan. Karena ingat tadi kan bunga pembayaran bunganya pada 1 Agustus dan 1 Februari, tetapi di sini dijual pada 1 September, otomatis kan punya bunga berjalan selama 1 bulan yaitu 100.000. Oke, contoh penyelesaian sekarang. PT Galunggung memiliki transaksi sebagai berikut. Dibeli 30 lembar obligasi PT Guntur, nominalnya 1 juta dengan bunganya 100%, seharga 30 juta. Benar ya, dari ini dikalikan ini. Ditambah komisi perantaranya 900.000. Tanggal bunganya 1 Juli dan 1 Januari. Diterima bunga dan obligasi PT Guntur, dijual kembali 15 obligasi seharga 15 juta, dikurangi komisi perantaranya 400.000. Jadi kalau membeli itu nanti komisi perantaranya ditambah, sedangkan kalau dijual obligasinya nanti komisi perantaranya akan dikurangi dari nilai nominal obligasinya. Kemudian jurnalnya yaitu investasi obligasi pada kas. Nah,
Di sini kasnya ada di sisi kredit sebesar 30.900.000. Ingat kalau kita membeli otomatis nilai nominalnya 30 juta ditambah 900.000 ya. Nah, yang kedua kasnya kas 1.500.000 pada pendapatan bunga. 1.500.000 dari mana? Dari nilai nominalnya 30 juta ini dikalikan bunganya dikalikan 6/12. 6/12. Jadi selisih waktunya Juli ke Januari itu 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali. 1.500.000. Kemudian kas kerugian penjualan investasi dan investasi obligasi. Oke, di sini kasnya didapatkan 14.600.000 dari 15 juta. 15 juta ini ya, dikurangi 400.000. Kemudian kerugian penjualannya 850.000. Investasi obligasi ini didapatkan dari 30.900.000 dibagi 2. Ingat nih tadi kan kalau dibeli 30 lembar, kemudian dijual 15 lembar, berarti kan di separuh dari 30 lembarnya. Jadi nanti investasi obligasinya ini 15.450.000 didapatkan dari 30.900.000 dibagi 2. Kemudian piutang bunganya pada pendapatan bunga juga dibagi 2. Yang semula kalau 30 lembar itu full ya 1.500.000, sedangkan kalau hanya 15 lembar otomatis dibagi 2 menjadi 750 lembar. Oke, next ke obligasi dimiliki hingga jatuh tempo. Dimiliki hingga jatuh tempo meliputi penentuan biaya perolehan investasi dan pencatatannya, pelakuan terhadap diskonto dan premi obligasi, pencatatan piutang bunga obligasi, dan pelunasan obligasi. Pembelian obligasi seperti halnya beban lain yang berhubungan dengan pembelian obligasi. Seperti halnya dalam investasi sementara, apabila obligasi dibeli di antara dua tanggal bunga, maka bunga berjalan atas obligasi sejak tanggal bunga yang terakhir harus dibayar terlebih dahulu oleh investor. Oke. Perbedaan biaya perolehan obligasi dengan nilai nominal obligasi menyebabkan terjadinya premi atau diskonto obligasi. Masih ingat ya kalau premi itu apa, kalau diskonto itu apa? Kalau diskonto itu harga jualnya lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya. Jadi seandainya nilai nominalnya itu 100 juta, harga jualnya 98 juta, berarti itu namanya diskonto obligasi. Sedangkan kalau premi itu harga jualnya lebih tinggi dibandingkan nilai nominalnya. 100 juta, seandainya nilai nominalnya itu 100 juta dan harga jualnya 103 juta, otomatis itu adalah premi. Premi itu selisihnya. Sebagai contoh, misalkan tanggal 1 Juli 2011, PT Merapi membeli 100 lembar obligasi PT Lawu yang bernilai nominal 1 juta per lembar dengan kursnya 97 ditambah bunga berjalan dan komisi perantara 800.000. Tingkat bunga obligasi adalah 9% dengan tanggal bunganya 30 Juni dan 31 Desember. Tanggal jatuh obligasi adalah 31 Desember 2015. Oke. Harga kursnya ya 97 juta, dari 1 juta nilai nominal dikalikan kurs per lembarnya 97, komisi perantaranya 800.000, ini adalah pembelian, jadi nanti ditambahkan harga perolehan obligasi yang 97.800. Kemudian bunga berjalannya 5 bulan. Oke. 3.750.000. Nah, untuk bunga berjalannya itu mulai 31 Desember 2010 ini sampai 1 Juni 2011. Jumlah yang harus dibayar 101.550.000. Jumlah yang harus dibuat untuk mencatat investasi obligasi 97.800, ini harga perolehannya. Kemudian piutang bunga obligasinya selama 5 bulan 3.750.000 pada kasnya 101.550.000.
Kemudian penerimaan bunga obligasi. Pada tanggal 30 Juni 2011, PT Merapi menerima